Barang siapa yang mati ditulis baginya pahala mati syahid, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu. Dan pada hari itu ada satu saah yang mustajab doa. Satu saah itu artinya bukan 1 jam, nggak ada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Ada detik-detik yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Detik-detik yang mustajab itu kita berdoa, ya Allah, hamba minta naik haji. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Nah, lalu apabila saatnya itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari raya bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal ayyam wa ikhtara minha yaumal jum'ah wa faddala ummati ala sahiril umam wa ja'ala lahum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya Allah menciptakan hari-hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan Allah memilih dari hari-hari itu, Allah pilih hari Jumat. Dan Allah melebihkan umatku atas sekalian umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari raya mereka. Fakullu amalin ya'maluhul insan yawmal jumu'ati yuktabu lahu sab'ina hasanah. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa 1 kebajikan 10. Hari Jumat 70. Itu salah satu di antara keistimewaan hari Jumat. Fa idza mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Asal yang mati itu orangnya Muslim, asal yang mati itu orangnya Islam dan beriman. Kalau orang gak ada iman,
orang kafir, walaupun dia mati hari Jumat, walaupun dia mati malam Jumat, itu kada ada hubungannya. Karena syaratnya mesti iman dan Islam. Hadis menyatakan bahwa siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat ditulis baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Artinya selamat menghadapi ujian munkar dan nakir. Kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi, ada orang yang kada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman. Artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat, tidak jadi masalah. Walaupun matinya malam Jumat, kada jadi soal karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, kalinya mati hari Jumat. Jadi ada usah bingung, ada usah heran itu. Mungkin ini anak mati imannya sudah dicabut Tuhan dulu. Atau ada khususiyah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada tahu. Dan pada hari itu, hari Jumat maksudnya, ada satu saat yang mustajab doa. Satu saat itu artinya bukan 1 jam, nggak ada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Jadi di hari Jumat itu ada detik-detik. Artinya kalau kita berdoa panjang limpua sudah. Ini hitungan detik saja. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Ada detik-detik yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Allah berikan apa? Aina ma yurid. Benda yang dia kehendaki. Asalkan benda itu memang ada jatah untuk kita. Misalnya kita dijatahkan oleh Allah naik haji, kan ada jatah dalam takdir ketetapan Allah pada masa azali, pada masa bahari, pada alamul arwah kita ini dicatatnya ada orang, termasuk orang yang naik haji. Berarti kita ada jatah. Nah, kenapa kita hari Jumat berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya naik haji pada ini tahun. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Pada tahun itu juga dia naik haji. Tapi kalau sesuatu itu yang kita minta itu kebetulan di luar jatah kita. Di luar jatah. Kita ditakdirkan Allah kadang naik haji ini tuh. Pas kita hari Jumat, detik-detik yang mustajab itu kita berdoa, ya Allah, hamba minta naik haji. Maka jatahnya kadang naik haji nih. Nah, digantikan Allah dengan yang lebih baik pada itu. Dan disimpankannya untuk dinikmati di akhirat kain. Ini tergantung adanya jatah atau kada jatah itu dulu di situ. Dan pada hari itu, hari Jumat, ada satu saat yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Lalu apabila saatnya itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan habis sembahyang subuh hari ini tadi,
Ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan waktu khatib turun dari mimbar menuju tempat imam, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Nah itu pendapat-pendapat ulama. Hanya rancak biasa kita waktu khatib duduk antara dua khutbah, kita angkat tangan dulu toh, berdoa di situ. Jangan mengadakan selawat si muazin itu. Kita berdoa waktu khatib duduk antara dua khutbah, si muazin membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu, kita yang hadir ini berdoa. Karena menurut satu pendapat ulama, detik-detik yang mustajab itu di situ andaknya. Jadi jangan beranai di situ. Namun sembahyang khutbah hari raya tuh pada termasuk. Kan khutbah hari raya kan dua khutbah ya, kalau ada si khatib duduk kena di situ ada bukan tempatnya doa. Jadi ini duduk antara dua khutbah Jumat. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Kamis. Lagi maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis. Karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Kamarian Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat. Karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis. Ada yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis sudah masuk bagian Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Itu andai kata kita puasa hari Jumat itu kadang melemahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu, karena ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Makruh ujar puasa hari Jumat saja. Makruh. Makruhnya bukan makruh puasanya ada. Puasa tetap berpahala. Makruh itu makruh dari segi kita menetapkan waktu hanya Jumat itu puasa. Makruhnya hanya makruh dari segi kita menetapkan puasa itu hari Jumat. Kalau puasanya ada makruh. Ada makruh. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa atau bila malam Jumat tahajud, malam lain pray. Itu makruh. Makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud. Maksudnya tahajud terus menerus tahajud gitu. Ada malam Jumat tahajudnya pas runda ke malam itu. Ini tahajud. Nah, sembahyangnya ada makruh. Tapi menetapkannya itu yang makruh. Dan yang makruh sembahyang aja. Lain pada sembahyang gak ada makruh. Misalnya malam Jumatnya membaca salawat 10.000 atau 1.000, membaca zikir sekian ribu, malam lain pray itu ada makruh. Yang makruh sembahyang. Sembahyang tahajud kah apakah khusus malam Jumat? Nah itu makruh dari segi menetapkannya itu. Kalau sembahyangnya berpahala aja. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi. Karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah. Menurut sebahagian pendapat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Makin barak ke masjid, waktunya mandi Jumat makin baik. Misalnya ke masjid jam 11, mandi setengah 11 makin bagus. Kalau mandi jam 8, tulakin jam 12, hilang sudah baunya.
nggak berpengaruh lagi. Mandi tujuannya supaya menghilangkan bau-bau yang kada nyaman di awak. Jadi ke masjid itu bersih, nyaman. Makin parat hendak tulak makin bagus. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian. Hukumnya sunnah muakkadah atas setiap orang yang balik, orang yang diwajibkan sembahyang Jumat. Bagi perempuan-perempuan yang kada ke masjid, kada usah mandi sunat Jumat, karena ini kada pajang ke masjid. Lain hari raya. Nah kalau hari raya itu mandi karena hari rayanya. Bini-bini, kekanakan, orang gila kada mandi hari rayaan itu karena hari rayanya. Kalau Jumat ini ke masjidnya itu nama ulah sunat itu. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan mengendam misi misalnya, memotong kumis dan memotong kuku dan menggunakan siwak dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Pakaian putih itu disunatkan di tiap-tiap waktu. Jadi pakaian putih itu sehalnya sunatnya bukan hanya untuk Jumat, bukan hanya untuk sembahyang Jumat. Tiap-tiap waktu dianjurkan berpakaian putih. Karena putih merupakan warna yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi, sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Pakai sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Mumpun kawan lain yang engkau miliki. Seorang ada bisi minyak wangi cuma kurang baik. Ampun kawan tak baik, ampun kita aja pakai ini yang engkau miliki. Minyak wangi berharum-harum termasuk kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia ini. Nah, jadi para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita cara berminyak harum yang baik itu macam apa. Supaya berminyak harum itu di samping dapat harumnya dan dapat pahalanya. Ujar mereka menyebutkan, para ulama kita menjelaskan bahwa berminyak harum itu menjadi baik, menjadi pahala apabila kita punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Yang pertama, niat kita berminyak harum itu adalah ibtigha mardatillah, menuntut kesenangan Allah. Karena Rasulullah bersabda, man tatayyaba lillah ja'a yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu min rihil misik. Barang siapa yang berharum-harum karena Allah, maka dia datang pada hari kiamat, baunya dia lebih harum daripada bau kesturi. Ini minyak harum, tujuan kita pertama adalah ibtigha mardatillah, menuntut keridhaan Allah. Yang kedua, berminyak harum tujuan kita apalagi ittiba' sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Padahal Rasulullah berminyak harum itu daripada kepada aja. Awak sidin pun walaupun kada berminyak harum tetap semerbak. Badan sidin walaupun sidin kada berharum-harum tetap bau harum. Bahkan mengalahkan harum minyak harum yang paling harum. Sahabat Nabi tahu di sini bekas Rasulullah duduk karena ada bau bekas harumnya. Sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa ini jalan pernah diliwati oleh Rasulullah karena ada bekas baunya. Orangnya nggak ada lagi, sudah hilang. Ini bekas yang berjalan bau harum itu masih ada. Nah, jadi kalau beliau itu berminyak harum itu hanya untuk ta'lim, mengajarkan kepada kita. Nah, kita berminyak harum untuk mengikuti sunnah. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Ini Allah. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil.
Dan dari semerbak bau harumnya Rasulullah, jalan-jalan pun, tempat-tempat pun menjadi harum. Yang kedua, kita berminyak harum itu tujuannya adalah tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Menyenangkan malaikat. Kita kadang melihat di sekitar awak kita ini berapa malaikat mengiringi kita. Makinnya orang takwa, makinnya orang yang saleh, makin banyak malaikat mengiringinya, malaikatur rahmah. Jadi bukan hanya mengiringi kita ini malaikat rakib atid, karena lebih daripada itu. Ada malaikat hafazah, nah, malaikat yang menjaga diri kita. Kita guring, pernah samut masuk ke hidung kita, pernah samut masuk ke telinga kita. Kada bisa dengar gitu lagi orang guring memasukkan samut. Kenapa? Karena ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Nah, malaikat-malaikat yang di sekeliling kita ini, kalau kita harum, nyamaninya. Kita kada harum kayak kita juga kawan kada harum ya apa? Nyaman lah. Gitu. Hendak ditinggalkan dia tugas si malaikat menggiring ini nah. Padahal bawa bana awaknya cuma tugas bana amairing ini nih. Jadi supaya malaikat tuh senang, diharumi awak nih tuh. Ada ka orang, gak ada ka orang, yang penting harum. Tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Yang keempat, tujuannya minyak harum itu apa? Kita berwangi-wangi, tarwihu man jalasa indah, menyenangkan orang yang duduk di sekeliling kita. Kawan dihiga nyaman duduk juga, bau harum. Menyenangkan kawan yang duduk di sekeliling kita. Yang kelima, tujuannya berminyak harum apa? Daf'u rawa'il al-mu'diyah li ghairi. Daf'u rawa'ihil mu'diyah li ghairi artinya menolak bau-bau yang kada nyaman bagi orang lain. Baik mah kalau berjauh kita nyaman hanya berjauh. Coba di motor taksi kemana berjauh lagi. Sebelah sini bau awak, sebelah sini bau. Kita di tangan minyak harum bermampan lagi. Kiri kanan bau. Nah, jadi menolak bau-bauan yang kada nyaman itu tujuan kita. Yang keenam, tujuan meminyak harum niatnya apalagi hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah. Kayaknya aku kada berminyak harum, awakku bau sambat orang si anu tuh jadi bibi, bau badan. Berdosa orang jadinya. Orang jadi berdosa gara-gara kita kan berminyak harum, gara-gara awak kita bau. Supaya orang yang menyambati kita, supaya orang yang menggibah kita, ini ya berharum-harum. Itu artinya hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah, supaya orang yang berdosa. Yang ketujuh, niat berminyak harum taqwiyatud dimag, memperkuat otak. Itu sudah diuji. Tesis sudah membuktikan bahwa orang-orang yang bagawi di padang minyak harum lawan orang-orang yang bagawi di padang sampah, ternyata ingatannya, memorinya lebih kuat orang yang bagawi di minyak harum. Hafalannya kuat orang yang bagawi di minyak harum ketimbang orang bagawi di tempat bau-bau yang kada nyaman. Yang terakhir, yang ke berapa? 9 kah? Yang ke-8, istizadu aqlih, agar bertambah akal. Bila akal bertambah takwa, bertambah takut lawan Allah. Kenapa kita kurang takut lawan Allah? Karena akal kita kurang.
Nah, itu paling baik fungsi minyak harum, menambah akal kita. Imam Syafi'i berkata, man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa harum baunya, maka bertambahlah akalnya. Nah, jadi 8 macam kita berniat berminyak harum, 8 macam dapat pahala. Sekali kan kita berniat nih tuh, sekali pertama aja berniatnya minyak saja aku berminyak harum untuk mencapai keridaan Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menyenangkan malaikat. Yang keempat menyenangkan orang-orang yang di sampingku. Yang kelima menolak bau dan kada nyaman bagi orang lain. Yang keenam menutup pintu ghibah. Yang ketujuh memperkuat utak. Yang kedelapan menambah akal. Sekali hari ini aja berniat. Kayaknya isok saya aku berminyak harum niatnya kayak semalam. Nah itu aja lagi. Hari lagi. Itu aja niatnya kayak semalam.